Hola, ada kabar membanggakan nih dari bidang akademik Indonesia. Pasalnya, Indonesia berhasil mendapatkan 5 medali langsung dalam ajang Olimpiade Matematika. Wah, selamat ya. Nah, kabarnya tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil meraih 1 medali perak dan 4 medali perunggu, serta 1 honorable mention di International Mathematical Olympiade atau IMO ke-63 di tahun 2022 ini. Olimpiade sains tertua dan terbesar di dunia ini ditujukan bagi siswa SMA dan diikuti oleh 589 siswa dari 104 negara termasuk Indonesia. Dalam kompetisi IMO yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut, para peserta akan diminta untuk ngerjain 6 soal matematika yang masing-masing terdiri dari 3 soal per hari dan harus dikerjakan dalam waktu 4,5 jam. Soal-soal ini meliputi 4 bidang yaitu aljabar, kombinatorika, geometri, dan teori bilangan. Soal-soal yang diberikan merupakan soal-soal yang orisinil ya guys, dengan tipe soal yang belum pernah sama sekali dikerjain oleh siswa sebelumnya. Duh, aku sih nyerah duluan ya pas lihat soalnya. Nah, tapi guys, di balik euforia kebanggaan Indonesia ini, ternyata netizen bukan cuma menyoroti tentang kemenangan Indonesia, tapi lebih fokus ke wajah-wajah peserta Olimpiade yang nampaknya sih nggak ada wajah pribumi ya guys, karena emang kebanyakan terlihat seperti wajah-wajah Chinese. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya guys, tapi mungkin warga Indonesia jadi meragukan kemampuan orang-orang pribumi Indonesia. Gara-gara hal inilah banyak komentar netizen yang mencuat di berbagai laman sosial media, terutama Twitter. Banyak netizen yang berkomentar negatif tentang kemana nih anak-anak pribumi yang mewakili Indonesia dalam Olimpiade Matematika ini. Bahkan banyak netizen yang menganggap seolah Indonesia pakai joki nih guys untuk Olimpiade ini. Joki yang dimaksud ya orang-orang Chinese yang memang tidak diragukan lagi kecerdasannya. Aduh, udah kayak joki ujian aja ya guys. Tapi nih, nggak sedikit juga loh netizen yang emang menyetujui kalau orang Chinese lebih pantas mewakili Indonesia. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak pribumi malah nggak tertarik sama ajang akademik kayak gini. Yang ada malah sibuk main game dan rebahan. Karena kurangnya minat anak-anak pribumi Indonesia di ajang Olimpiade akademik seperti ini, nggak heran ya kalau akhirnya orang asing atau orang yang bukan 100% turunan Indonesia jadi maju deh buat ngewakili negara kita ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, nggak ada yang salah ya guys dari orang Chinese yang mewakili Indonesia. Toh emang mereka lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia, diajar oleh guru-guru atau pelatih yang juga orang Indonesia dan menetap di Indonesia. Mereka berteman, berkeluarga dengan kita sebagai orang Indonesia. Jadi nggak seharusnya ya guys mereka seolah di komen negatif hanya karena terlihat seperti bukan 100% asli Indonesia. Yang terpenting adalah mereka sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mereka belajar keras loh siang dan malam cuman buat bikin Indonesia bangga. So, ada baiknya kita menilai sesuatu dengan bijak dan gak menilai secara satu sisi aja ya guys. Yuk, kita saling support semua warga Indonesia, mau dari turunan Chinese, turunan blasteran, atau apapun itu. Selama mereka masih memiliki darah Indonesia atau menetap di Indonesia dan sudah hidup bahkan cinta dengan negara ini, kita wajib support hal-hal positif yang mereka hasilkan demi kemajuan negara ini ya. Spread love ya guys. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.